Kelompok Su Chen dibagi menjadi beberapa bagian. Kapten Sun yang saat ini diperintahkan oleh Jenderal Gao untuk memeriksa supermarket, di mana di sana Su Chen menyimpan cadangan makanan. Sesampainya di sana, Kapten Sun memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa dan berjaga. Prajurit Kapten Sun terkejut. Ada banyak Devourers yang sudah mati di sana. Tanpa membuang waktu, semuanya berpencar untuk mencari persediaan. Yang dikatakan Su Chen, dengan cepat, anak buah Kapten Sun menemukan sebuah truk besar yang membawa makanan penuh, dengan bahan bakar yang penuh juga. Di tower yang tinggi, Yun Yun dan Duan ya menunggu datangnya truk yang membawa makanan, dan memastikan Kapten Sun mengirim makanan untuk orang-orang yang sudah hampir mati kelaparan. Tidak berselang lama, Kapten Sun dan pasukan pun datang. Segera dia melaporkan ke Pasa Jenderal Gao bahwa persediaan makanan sudah dibawa untuk semua orang di sana. Beberapa orang di belakang sana bergumam memuji Su Chen. Ternyata semua yang dikatakannya itu dapat dipercaya. Salah satu pasukan dengan tergesa-gesa dia melaporkan kepada Jenderal Gao adanya aktivitas Devourers di dekat rumah sakit, di mana beberapa dari mereka bermukim di sana untuk mendapatkan perawatan medis. Segera Jenderal Gao memberikan perintah kepada Kapten Sun untuk berjaga-jaga agar tidak ada Devourers yang masuk ke rumah sakit. Ini adalah kesempatan saya untuk membuktikan kepada semua orang bahwa bukan Su Chen yang mampu melindungi semua orang, gumam Kapten Sun, penuh dengan iri kepada Su Chen. Satu sisi Su Chen, Xiao Feng, dan asisten Jenderal Gao merencanakan untuk pergi ke gudang senjata. Tentu saja pembukaan markas baru membutuhkan banyak senjata selain daripada persediaan makanan. Asisten Jenderal Gao mengatakan, pintu gudang senjata sekarang dipenuhi dengan air, dan terdapat banyak mayat hidup di sana. Dengan santainya, Su Chen menjawab, tidak ada masalah, hanya seperti itu. Mari kita pergi ke sana sambil mengeluarkan mobil dari tempat penyimpanannya. Keduanya terkejut melihat yang dilakukan Su Chen, namun dia memerintahkan untuk segera masuk ke dalam mobil. Mobil pun melaju dengan cepat menuju gudang senjata. Tanpa mereka duga, ternyata penguasa kota juga sudah memerintahkan pasukannya terlebih dahulu untuk membawa persediaan senjata. Namun dengan kejinya, mereka membuat umpan manusia untuk dimakan oleh mayat hidup. Setelah mayat hidup dipancing oleh manusia untuk dijadikan makanannya, tangan kanan penguasa kota memberikan perintah kepada yang lainnya. Siapa yang bisa masuk dan membuka gerbang, maka akan diberi hadiah besar saat kembali. Dari kejauhan, Xiao Peng dari kelompok Su Chen melihat pasukan penguasa kota. Dia menyarankan untuk menggunakan jalur lain agar tidak terlihat pasukan musuh, namun harus menyelam untuk melewatinya. Su Chen mengikuti saran Xiao Peng dan bergegas pergi menyelam jalur satu-satunya yang bisa dilewati. Di tengah perjalanan, asisten Jenderal Gao melihat mayat hidup di air. Dia terkejut sampai kehabisan nafas. Su Chen langsung menghampirinya dan mengatakan jangan takut sambil memberikan nafas buatan dari Su Chen. Dia kaget kenapa di dalam air Su Chen bisa bicara, dan tanpa disadari dia merasa lega. Memiliki nafas baru yang lebih ringan menjulur ke sekujur tubuhnya. Banyak keanehan yang terjadi dengan Su Chen. Di tengah adanya mayat hidup yang mengelilinginya, Su Chen menggunakan kekuatannya, pengendalian mayat hidup sambil memeluknya, sampai merasa benar-benar nyaman. Semua berlalu begitu cepat, dan itu seperti sangat mudah bagi Su Chen. Kemudian Su Chen menghajar beberapa mayat hidup air untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Tanpa berpikir panjang, Su Chen menyuruh keduanya untuk pergi ke daratan duluan dan tidak membutuhkan waktu lama. Su Chen membunuh semua water ghouls yang ada di depannya. Segera Su Chen mengikuti keduanya sambil membawa sesuatu di tangan. Dari semua mayat hidup yang aku bunuh, hanya satu white core yang jatuh, dan tingkat dropnya ini terlalu rendah. Keduanya terkejut dengan kemampuan Su Chen yang mampu membunuh semua mayat hidup air dengan waktu yang singkat. Dengan white core di tangan itu mampu memperkuat dirinya. Tiba-tiba sesuatu meloncat ke udara dan membawa white core di tangan Su Chen. Ternyata itu hanya seekor kucing. Namun kucing biasa mana mungkin bisa hidup setelah kiamat ini. Keduanya menyimpulkan positif. Dulunya Ada, seseorang yang memelihara kucing di gudang penyimpanan untuk mengusir tikus. Su Chen membujuk kucing untuk menukar white core dengan makanan di tangan. Kucing itu meloncat kembali kepada Su Chen dan mengambil makanan di tangannya. Tanpa berpikir panjang, ketiganya melanjutkan perjalanan, membuka gerbang gudang penyimpanan dengan mudah tanpa ada yang menghalanginya. Sesampainya di dalam, di mana tempat tersimpannya banyak senjata, betapa gembiranya mereka dengan senjata ini mampu mempersenjatai ratusan pasukan di kelompoknya. Namun asisten Gao merasa bingung, tidak adanya kendaraan di sana,
Bagaimana mereka bisa membawa senjata sebanyak ini? Terlebih jika pasukan penguasa kota datang, mungkin mereka membutuhkan banyak bantuan. Tiba-tiba, di lain arah, Xiao Feng berteriak gembira, dicampur dengan rasa takut. Su Chen, aku menemukan sebuah tank, tapi ada monster yang menyerang aku. Tolong, bantu aku. Jika aku menembaknya di sini, kita semua bakalan mati, dan usaha kita bakalan sia-sia. Sampai ke titik ini, wanita itu kemudian berlari menghampiri monster untuk mengalihkan perhatiannya. Namun Su Chen tiba-tiba mengaktifkan space penyimpanannya. Cahaya biru keluar, seolah-olah menarik semua benda yang ada di sekitarnya. Su Chen menyimpan semua senjata di tempat penyimpanannya masa depan. Su Chen, kamu luar biasa. Apakah barusan kamu menyimpannya di tempat rahasiamu? Kenapa tidak sekalian dengan kucing monster itu? Xiao Feng berteriak. Makhluk hidup yang bermutasi tidak dapat disimpan di space penyimpananku, jawab Su Chen. Kemudian, Su Chen melompat tinggi menggendong asisten Gao itu sambil berkata, berhenti membuang-buang waktu dengan usahamu itu. Pergilah dengan Xiao Feng secepatnya. Biarkan semua yang di sini aku yang mengurusnya. Baiklah Su Chen, kamu jangan mati di sini. Kami semua membutuhkanmu. Sahut asisten Gao itu sambil berlari ke arah tank. Su Chen memperhatikan monster itu. Dia mengingat tidak ada monster seperti ini di kehidupan Su Chen sebelumnya. Namun semuanya tidak masalah bagi Su Chen.